Good morning, students. How are you today? I hope you are all in a great day today. Well, students, today I will give you the new material for our English lesson. Then, that's the material. It's about days, months, and date. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengartikannya, ya, jadi Ibu akan memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia, di mana nanti untuk bahasa Inggrisnya, kalian bisa lihat slides ya yang terdapat dalam video ini, ya. Jadi nanti jangan lupa untuk menyalinnya juga ke dalam buku catatan bahasa Inggris kalian, agar kalian bisa lebih mudah dan bisa lebih paham tentang apa yang kita pelajari saat ini. Well, students, kita lanjutkan materinya biar tidak membuang banyak waktu. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang days atau hari. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita memiliki 7 hari yang kita sebut dengan 1 minggu. Nah, yang mana urutan dari ke-7 hari itu sama dengan urutan yang terdapat pada kalender yang kalian miliki di rumah. Di mana untuk hari pertama dalam 1 minggunya, itu dimulai dari hari Minggu atau kita kenal dengan istilah Sunday. Kemudian hari yang kedua, Monday, Senin. Hari ketiga, Tuesday, Selasa. Hari keempat, Wednesday, Rabu. Hari kelima, Thursday, Kamis. Hari keenam, Friday, Jumat. Dan yang terakhir atau hari yang ketujuh and the last day of the week is Saturday atau hari Sabtu. Well, nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bulan atau months. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui juga ya, kita memiliki 12 bulan yang kita sebut dengan 1 tahun. Dan lagi-lagi Ibu yakin kalian pasti sudah tahu dan sudah ingat urutan nama bulan dari mulai bulan yang pertama sampai dengan bulan yang ke-12 atau bulan yang terakhir. Nah, di sini Ibu tuliskan kembali dalam bentuk bahasa Inggrisnya, di mana bulan pertama, it's January, bulan Januari, bulan kedua, February, bulan ketiga, March, bulan keempat, April, bulan kelima, May, bulan keenam, June, bulan ketujuh, July, bulan kedelapan, August, bulan kesembilan, September, bulan ke-10, October, bulan ke-11, November, and the last or bulan yang ke-12, that's December. Oke? Nah, sejauh ini Ibu yakin kalian pasti sudah paham ya nak ya. Dan ingatkan kembali untuk mencatat hal ini di buku catatan kalian agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Well, kita lanjutkan kembali ya. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang tanggal. Nah, sebelum kita belajar cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris secara lengkap ya, terlebih dahulu Ibu ingatkan bahwa ketika kalian menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris, itu nantinya kalian akan menggunakan bentuk bilangan bertingkat yang disebut dengan ordinal number. Nah, bilangan bertingkat yang dimaksud, Ibu akan berikan di sini ya, di mana untuk tanggal 1 itu biasa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini, angka 1 kemudian diisi dengan keterangan ST yang dibaca first. Ini untuk tanggal 1. Kemudian diikuti tanggal 2, second, 3, third, 4, fourth, 5, fifth, 6, sixth, 7, seventh, 8, eighth, 9, ninth, 10, tenth, 11, eleventh, 12, twelfth, 13, 13th, 14, 14th, 15, 15th, 16, 16th, 17, 17th, 18, 18th, 19, 19th, 20, 20th, 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th, 25, 25th, 26, 26th, 27, 27, 28, 28,
29, 29, 30, 30th, and the last 31, 31st, ya. Ibu berikan sampai pada angka 31 saja, ya, karena mengingat tanggal maksimal pada setiap bulan yang ditunjukkan dalam kalender itu hanya sampai pada tanggal 31, ya. Jadi bagi kalian, ya, yang nantinya mungkin menginginkan lebih, jadi silahkan bisa dipelajari pada catatan atau sumber referensi lainnya agar kalian bisa lebih tahu. Oke, nah, setelah kalian mengetahui bentuk bilangan bertingkatnya, ya, mari sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan tanggal secara lengkap dalam bahasa Inggris, ya. Jadi untuk menuliskannya, kalian bisa mengikuti pola ini, di mana untuk yang pertama kita tuliskan itu adalah bulan, disusul dengan tanggal yang tadinya sudah dikatakan bahwa tanggal ini dituliskan dalam bentuk bilangan bertingkat atau ordinal number, dipisahkan atau diikuti dengan tanda koma dan diikuti dengan tahunnya, ya. Jadi diingatkan, ini adalah aturannya ketika kalian, atau ini adalah polanya ketika kalian nantinya menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa lihat contoh di bawahnya. Misalnya kita mau menuliskan tanggal 5 Februari 2021. Kita bisa tuliskan ini. Nah, kita tulis bulannya terlebih dahulu, kemudian ini adalah tanggalnya, lihat bentuknya. Kemudian ini adalah tanda pemisahnya, tanda komanya, dan diikuti dengan tahunnya. Oke, sehingga kalau keseluruhan tanggal ini kita baca, maka akan menjadi February 5th, 2021. Oke. Kemudian contoh berikutnya, misalnya 21 Mei 2021. Nah, ini dituliskan seperti ini, ya. Jadi bulan, tanggal, koma, dan tahun. Dan ini dibaca dengan May 21st, 2021. Paham, nak? Oke. Sejauh ini, Ibu rasa kalian pasti sudah bisa mengikutinya, ya, karena ini masih terbilang mudah, ya, dan Ibu harap kalian bisa paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Oke? Nah, kemudian berikutnya, kita akan bahas tentang istilah yang biasanya kita temukan dalam atau ketika kita menyatakan waktu ataupun hari, bulan, dan tanggal tersebut, ya. Nah, beberapa istilah yang sering kita dengarkan ketika kita akan menyebutkan tanggal dan juga hari, yaitu adalah today, yang artinya hari ini, yesterday, yang artinya kemarin, dan tomorrow, yang artinya besok. Nah, ketiga istilah ini biasanya kita pakai untuk menyatakan hari ataupun tanggal, ya, yang kita ingin tanyakan kepada seseorang. Misalnya contoh, ya. Oke, kita bisa lihat contoh yang pertama. Today is Sunday. Berarti ini maksudnya adalah bahwa hari ini adalah hari Minggu. Yesterday was, kemarin adalah, nah, jadi pemikirannya atau pemahamannya, ketika hari ini adalah hari Minggu, maka hari sebelum hari Minggu atau kemarinnya itu adalah hari apa? Nah, jawabannya itu adalah hari Sabtu or Saturday, ya. Kemudian contoh yang kedua, tomorrow is Tuesday, today is Monday. Oke, dan yang ketiga, yesterday was August 17th, 2020. Today is August 18th, 2020. Jadi ini contohnya, ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya agar lebih paham dan bisa lebih jelas dengan maksud pengertian dari pemakaian today, yesterday, dan tomorrow untuk penyebutan tanggal dan juga hari, ya. Nah, berikutnya untuk bulan kita biasanya menggunakan istilah yang berbeda, di mana tidak menggunakan istilah today, yesterday, tomorrow lagi, tapi dengan maksud untuk menunjukkan bulan yang ingin kita tanyakan. Namun kita menggunakan istilah yang berbeda, yaitu seperti this month, yang artinya bulan ini atau bulan sekarang, last month or a month ago,
itu adalah bulan lalu atau bulan yang sudah lewat, 1 bulan yang sudah lewat, ya. Dan yang ketiga itu adalah next month or a month later, yang artinya bulan depan atau bulan yang akan datang, ya. Jadi kenapa di sini ada 2, bisa pakai last month or a month ago ataupun next month atau a month later. Ini maksudnya artinya sama, ya. Jadi kalian bisa pakai salah satunya nanti. Jadi kalau misalnya last month digunakan itu juga artinya bulan lalu ataupun a month ago itu pun juga sama. Jadi tidak ada masalah di sini, ya. Oke. Dan contohnya bisa kalian perhatikan di bawah, ya. Misalnya this month is January, last month was December. Next month is April, this month is March. Or a month ago was September, this month is October. Ya, jadi silahkan kalian pahami. Oke? Nah, jadi itu penjelasan Ibu tentang tanggal, hari, dan juga bulan. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa paham seutuhnya dengan penjelasan Ibu, ya. Sambil kembali diingatkan, silahkan kalian tulis kembali, catat kembali pada buku latihan kalian atau pada buku catatan kalian, ya, tentang bahasa Inggris yang tadi sudah disampaikan, dan kalian bisa tuliskan bahasa Indonesianya. Kalau misalnya dalam slides ini tidak ada bahasa Indonesianya, ya, jadi bisa kalian dengarkan rekamannya, kemudian sambil dicatat di sana agar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, students, ya, selamat belajar, ya. Dan dipersiapkan, ini silahkan dipelajari karena minggu depan baru Ibu akan berikan latihan berkaitan dengan materi ini. Oke? Thank you for your kind attention and I'm apologize for my mistake that I've made. And see you in the next occasion. Goodbye, students!